tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan beliau Dr. Abdul Aziz Wahab SAG, dan Ketua Kaprodi beliau Ustadz Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan pengampu sejarah peradaban Islam beliau Ustadz Ahmad Muzammil MPDI yang sangat saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan Arab pra-Islam tentang keadaan geografis, kondisi penduduk, tradisi, kebudayaan, kepercayaan, ekonomi, politik, dan pengaruhnya terhadap zaman awal Islam. Kondisi Arab pra-Islam merupakan latar belakang yang penting untuk memahami perkembangan Islam. Berikut ada penjelasan mengenai beberapa aspek yang memengaruhi masyarakat Arab pada masa itu. Yang pertama, kondisi geografis. Arab adalah wilayah yang didominasi oleh padang pasir, pegunungan, dan oase. Dua daerah utama, Hijaz dan Yaman, memiliki peran penting. Hijaz yang mencakup Mekah dan Madinah menjadi pusat perdagangan dan ibadah, sedangkan Yaman dikenal subur dan strategis untuk perdagangan. Yang kedua yaitu kondisi penduduk. Di sini saya akan membacakan tentang kondisi penduduk Arab pra-Islam. Yaitu penduduk Arab terdiri dari sebagai suku dan kabilah yang sering bersaing. Struktur sosialnya berpusat pada keluarga dan kabilah, dengan loyalitas yang tinggi terhadap kelompok masing-masing. Mereka terlibat dalam perdagangan, peternakan, dan pertanian di wilayah yang subur. Yang ketiga yaitu tradisi dan kebudayaan. Masyarakat Arab terkenal dengan tradisi lisan yang kuat, termasuk puisi dan cerita rakyat. Perayaan dan festival suku juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial mereka. Itu keduanya, kebudayaan Arab dipengaruhi oleh interaksi dengan bangsa lain termasuk Romawi dan Persia. Dan yang nomor 4 yaitu tentang kepercayaan. Sebelum Islam, masyarakat Arab menyembah berbagai dewa dan berhala. Sebelum Islam, masyarakat Arab di sana itu menyembah berhala, gitu, tidak menyembah kepada Allah. Itu sebelum adanya agama Islam, sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah. Mekah dengan Ka'bahnya merupakan pusat penyembahan berhala yang sangat dihormati. Selain itu, ada juga pengaruh ajaran monoteisme dari Yahudi dan Kristen. Dan yang kelima yaitu masalah tentang ekonomi. Ekonomi Arab didominasi oleh perdagangan. Jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat melintasi semenanjung Arab dengan Mekah sebagai pusatnya. Jadi Mekah itu menjadi pusat dari timur dan barat, gitu. Pusat dalam perdagangan tersebut. Pertanian dan peternakan juga penting meskipun terbatas oleh kondisi geografis. Dan yang keenam yaitu adalah politik. Tidak ada kekuasaan pusat yang kuat, sebaliknya terdapat banyak suku yang memiliki otonomi masing-masing. Persaingan antar suku seringkali menyebabkan konflik, pertengkaran, gitu, pergaduhan, perkelahian. Namun adanya jaringan perdagangan dan pertemuan di tempat suci seperti Mekah membantu membangun interaksi politik. Itu di situ sudah muncul politik. Pengaruh yang ketujuh yaitu masalah tentang pengaruh terhadap zaman awal Islam.
Kondisi-kondisi ini menciptakan konteks di mana Islam muncul. Ajaran Islam menawarkan persatuan dan keadilan di tengah konflik suku, mengubah struktur sosial dan politik yang ada. Pesan monoteisme Islam menggantikan penyembahan berhala, sementara ekonomi yang terintegrasi membantu penyebaran ajaran Islam ke berbagai wilayah. Secara keseluruhan, kondisi Arab pra-Islam menjadi latar belakang yang membentuk karakter dan arah perkembangan awal Islam. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.